Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ya Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa sharing tentang penanganan kegawat daruratan. Yang saya hormati pimpinan dari MRT, yang dalam hal ini PIC-nya ada Pak Rudi beserta jajaran, tim panitia semuanya, yang mungkin tidak bisa satu persatu saya sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat kami. Perkenalkan, kami dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Hari ini kami datang berenam, ya. Saya sendiri Anhari selaku penanggung jawab pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. Di belakang ada rekan-rekan kita, ada Mas Arief, ada Mbak Maya, ada Mbak Fatima, ada Mas Andre. Ya, oke, itu ya. Nanti saya dan rekan-rekan akan memberikan sharing tentang penanganan kegawat daruratan. Nanti ada teori, kemudian ada praktek, ya. Pertama kita teori dulu, Bapak Ibu. Hai. Halo. Apa kabar pagi hari ini menjelang siang? Luar biasa. Oke, boleh izin sebelum melanjutkan materi selanjutnya, boleh saya pantun dulu? Boleh. Ya, dijawab dengan cakep. Udah cakep belum nih kita semua? Cakep. Baiklah. Jalan-jalan ke Surabaya. Mampir ke Jalan Dukuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjut materi intinya ya, terkait tentang bantuan hidup dasar. Di awal tadi udah dijelaskan sama Bapak Anhari ya, sedikit ya info tentang kegawat daruratan dasar. Nah, seperti apa kejadian, mengapa kita harus membantu orang melakukan bantuan hidup dasar? Tadi yang di awal seperti apa? Ketemu seperti kegawat darurat seperti apa? Kecelakaan. Kemudian yang tadi ada fakta yang berkata, fakta, ada data, iya, jantung, penyakit jantung koroner masih angka nomor 1 yang membunuh ya kan? Yang menyebabkan angka kematian tertinggi di dunia. Selanjutnya ada baru kecelakaan. Nah, ini kita akan membahas bersama, diskusi bersama bagaimana kita akan menolong atau memberikan bantuan hidup dasar. Selain dua itu, ada nih di kehidupan sehari-hari apa yang bisa mengancam nyawa. Halnya sepele sebenarnya, tapi ya itu saya dengar suara-suara tersedak, apalagi anak kecil ya, suka masukin makanan ke mulut, masih nggak tahu nih bendanya apa, akhirnya mengalami tersedak. Nah, tersedak itu mengapa bisa menjadi kegawat daruratan? Iya, napasnya berhenti karena ada penyebabnya lagi, berhenti karena tidak, iya, tersumbat ya. Apalagi bentuk sumbatannya adalah total ya. Kalau total misalnya kayak kita berisiko nggak tersedak? Berisiko. Jadi kalau orang tersumbat itu otomatis kan aliran udaranya nggak bisa nafas ya. Sama halnya kayak kita, kayak nahan napas, berapa sih kuatnya kita nahan napas? Sampai 5 menit kuat? Enggak, ya kan? Makanya kalau kita telat sampai nolong orang yang tersedak, telat nih ya, kemungkinan ya tadi lewat ya misi gitu ya. Ya, lanjut ya. Nah, ini ada materinya. Pertama di sini ada sedikit tentang pembahasan bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Tadi sudah disebutkan contohnya ya, kasusnya ya. Nah, tujuannya di sini adalah apalagi dia mengalami misalkan serangan jantung tadi ya, angka tertinggi adalah PJK. Nah, tujuannya mengurangi tingkat angka kematian dan kecacatan. Selanjutnya mempertahankan dan mengembalikan fungsi oksigenasi organ-organ vital kita. Seperti apa? Contohnya organ-organ vital kita harus mempertahankan kembali kan? Seperti jantung pertama. Selanjutnya dari jantung ada ke paru dan otak. Jadi kalau kita masih mengusahakan, di sini ada mengaktifasikan aliran darah. Kalau kita ketemu yang tadi ada kasus disebutkan sama Bapak Anhari, lagi jogging jatuh pingsan, kita buru-buru nolong, ngelihat ya, ternyata pas kita cek tidak ada nadi, kita langsung lakukan RJP namanya, bantuan hidup dasarnya. Kita
melakukan salah satunya nih, mengaktifasikan kembali, masih mengusahakan supaya aliran darah yang di jantung tadi bisa mengalir ke paru, ke otak dan seluruh tubuh. Karena jantung berfungsi sebagai memompa darah dan membawa oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh kita. Nah, ini memaksimalkan oksigen dan meminimalisir kerusakan neurologis. Indikasinya, kalau jadi kematian itu ada dua ya, kematian klinis dan kematian biologis. Nah, di kematian klinis ini biasanya kasusnya adalah pasti kita langsung temukan si korban mengalami henti napas dan henti jantung. Jadi tindakannya harus kita lakukan RJP secepatnya. Tapi kalau kematian biologis itu dikatakan kalau kita telat nih nanganinya, misal tadi jogging, terus kita bingung, panik, harus ngapain, ya nggak tahu ngapain, aduh diapain nih, gimana nih, aduh gimana, mengulur waktu jadinya. Kalau kita makin mengulur waktu, di sini ada waktu dinamakan 4-6 menit, itu akan mengakibatkan sel otak mengalami kematian si korbannya tadi. Makin lagi kita lama menolong, bisa irreversible. Jadi kemungkinan untuk selamatnya sangat tipis ya, bahkan telat ya, ibaratkan seperti itu. Nah, di sini ada kasus yang pertama tadi tersedak. Nanti di sini saya akan sambil, karena waktu kita terbatas di undangan sampai jam 12 ya. Teman-teman Bapak Ibu semua setuju? Di sini kita akan langsung masuk ke praktek ya. Karena siapa tahu di sini biasanya sih kalau mau dinego-nego lagi bisa break terus nyambung lagi kita skill. Nggak usah, karena pasti ada acara ya. Jadi ini mohon maaf kita langsung selingin ada prakteknya ya, di demoin. Jadi beberapa nanti boleh jadi volunteernya ya, maju ke depan. Nah, di sini ada kasus pertama tersedak. Tadi tersedak. Bagaimana sih tersedak itu? Tersedak itu ada dua kemungkinan ya, sumbatan yang parsial dan total, ya kan? Kalau parsial seperti tersedak apa? Sebagian, misalkan seperti tulang ikan, ya biji, nah itu masih parsial, masih ada celah dia bisa bernapas, cuman ada rasa nyangkut-nyangkut ya, masih usaha bisa keluar. Contoh kayak tersedak nasi, pernah ngalamin? Nanti bisa keluar desain batuk, respon tubuh kita itu kan pasti akan batuk pertama. Nah itu akan mengeluarkan responnya, udah batuk keluarnya bisa bukan dari mulut ya, tapi keluar dari hidung. Berarti pengalaman semua nih, jawabnya sama hidung semua ya, pengalaman berarti. Nah kalau yang total itu pasti akan menutup sumbatan jalan napasnya, yaitu di tenggorokannya, bukan di pas yang arah lambung ya. Nah ini tanda-tanda tersedak udah pasti batuk, karena tadi respon tubuh kita pasti akan membatukkan supaya benda tersebut atau benda asing yang tadi nyangkut itu ke luar, ada yang asing. Kemudian mulai nih sesak napas, karena udah mulai susah dia napasnya. Selanjutnya mulai tidak bisa bicara, suaranya serak ya. Kalau misalkan dia tersedak, tolong saya tersedak, berarti modus ya, modus minta tolong bantuan, tolong pegang leher sih. Gejala khasnya pasti secara universal seluruh dunia pegang leher kan, usaha mengeluarkan sambil dorong-dorong. Pasti dia tolongin saya tersedak. Kalau dia teriak-teriak kayak gitu berarti modus. Kan harusnya clear ya, nggak ada, dia nggak bisa bersuara, bahkan tidak bisa bicara. Kemudian wajahnya kemerahan, dari tersumbat total kemerahan mulai ke biruan, akhirnya lemas dan tidak sadar, jatuh pingsan. Harus bisa bedakan juga. Nih ada videonya. Nah ini tersedak, anak kecil lagi tiktokan. Nah lagi tiktokan ya, waktu di awal-awal lagi tiktokan lagi ini hits ya. Tuh dia sambil makan rambutan, akhirnya, tapi masih hebat nih respon, itu rambutan. Kira-kira dimakan lagi nggak? Dimakan lagi kalau nggak kapok ya. Akhirnya dimakan lagi, tapi sekarang dikupas, dibuka-buka ya, nggak langsung dihap. Nah, itu tadi ya, salah satu contohnya. Respon dia pasti megang leher kan, berusaha, respon tubuh tuh akan berusaha mengeluarkan benda tersebut yang nyangkut. Tindakannya seperti apa? Tadi, katanya tepuk-tepuk. Ini ya seperti ini. Ada 3 langkah ya. Back blow, tepukan di punggung seperti ini. Jadi tepukannya menggunakan tumit tangan kita. Ya. Nah, kalau dari orang tua dari dulu ya, zaman dulu tepuk tujuannya hentakan itu mendorong benda tersebut jatuh keluar, tapi si korban agak dicondongkan ke depan posisinya. Kemudian di sini ada Heimlich maneuver atau namanya abdominal thrust. Hentakannya di bagian perut. Kita lakukan hentakannya itu di perut. Perutnya di mana? Cari letaknya. Letaknya di antara
ulu hati dan pusar. Tengah-tengahnya bentuk kepalan tangan sebagai penolong ya. Letakkan tadi di tengah-tengahnya antara ulu hati dan pusar. Kemudian lakukan tekanan. Terus dihentakkan ke arah atas ya. Tujuannya supaya udah pasti bendanya kedorong ya. Itu kan masih ada sisa udara dan ada membuat refleks supaya muntah. Mual, udah pasti mual. Nanti kita coba. Kemudian di sini ada chest thrust. Chest thrust itu hentakan di dada. Ada chest thrust khusus untuk ibu hamil atau bapak hamil. Bapak hamil. Ada bapak hamil. Nah, kalau nyebut merek iklan nanti ya. Nah, itu kenapa ibu hamil sama bapak hamil lakukannya di dada? Susah ya kalau di perutnya ya. Karena kalau ibu hamil pasti karena ada janinnya ya. Kalau bapak hamil? Iya, nanti nggak efektif ya. Iya, jadi efektifnya di bagian dada. Letakkan aja di tengah dada. Nah, kalau untuk misalkan dia sendiri nih, misal kejadian kasusnya nyempil beli jajan cilok ya atau bakso tusuk ya, nggak mau bagi-bagi lagi pelit-pelitnya dia ngumpet. Lu jajan apa sih? Enggak jajan. Dulu sana ngapain sih kayak amat? Terus dia ke pinggir ya, mojok, makanlah si cilok atau bakso tusuk tadi. Makan sendiri terus dipanggil sama temannya, buruan rapat. Dia nggak sempat ngunyah, langsung ketelan, akhirnya tersedak sendirian. Temannya udah pergi duluan. Dia bisa nanganinnya dengan cara, ini ada kursi, kebetulan kan sama ada kursi di belakang. Tapi amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Lakukannya ini, yang di sandaran kursinya dihentakkan di antara tadi letaknya antara pusar dan ulu hati tengah-tengahnya. Hentakan sampai benda asingnya keluar. Lakukan sendiri sampai dia kuat. Tapi biasanya kan hanya butuh waktu. Iya, susah ya sebenarnya ya. Tapi gimana ditinggalkan, makanya nggak boleh pelit ya. Paling nggak ada temennya saksinya. Ngeri ya kalau terjadi ya, jangan sampai terjadi. Nah, kalau untuk bayi di sini, kalau bayi di sini kita menggunakannya back blow dan chest thrust ya. Back blow sama hentakannya 5 kali menggunakan tumit tangan kita. Yang membedakan kekuatannya. Kalau dewasa udah pasti ya. Kalau bayi mah jangan sampai kita dengan kekuatan kayak orang dewasa. Iya, bahkan nanti jatuh. Nah, ini ditopang menggunakan paha kita dan lengan kita. Nah, menopangnya pun juga untuk rahangnya yang dipegang menggunakan 2 jari seperti ini. Saya nggak berani pakai 2 jari ini nih, nanti dibilang itu ya. Sama-sama 2 jari tau kan ya? Iya, beda kesana deh. Nanti ada yang moto, itu beda lagi. Topang seperti ini di rahangnya, tujuannya menopang di rahang si bayi tadi. Kemudian sisa jari kita itu menahan di bahu si bayi seperti ini. Kemudian baru diselungkupkan, ditopang sama lengan kita. Makanya kenapa topangannya ditambah dengan paha kita supaya lebih kuat. Kalau pakai tangan aja, kalau ibu-ibu kan pasti nggak kuat ya, goyang-goyang ya. Jadi sebaiknya ditambah dengan paha kita nopang. Dan usahakan kepala bayi lebih rendah daripada bokongnya. Tujuannya apalah saat kita lakukan tepukan, benda asing tersebut terdorong ke luar. 5 kali tepukannya ya, hentakannya. Kemudian dilanjut dengan kombinasi dengan chest thrust. Lakukannya di tengah dada. Kalau bayi ambil aja garis bayang puting susunya di bawah garis bayangnya. Kompres 5 kali sama, tekan 5 kali sampai benda asingnya keluar. Kalau belum keluar balik lagi ke back blow. Kalau belum keluar lagi balik lagi ke chest thrust ya. Bolak-balik terus sampai benda asingnya keluar ya. Kalau misalkan bayinya udah mulai hilang kesadaran, kita lakukan arahnya ke RJP. Sama kayak orang dewasa pun juga sama. Kalau kita udah lakukan back blow sama Heimlich nggak keluar-keluar benda asingnya, terus dia lemes jatuh pingsan, kita SOP-nya ke arah RJP ya. Nah, di sini kita langsung praktekkan aja ya bagaimana caranya kita melakukan back blow dan Heimlich. RJP belum ya. Iya, habis ini RJP. Iya, mohon ditunggu. Nah, ini ada perkenalkan, ini Bapak Arif dan Bapak Rizky ya, sebagai nanti kita praktekkan juga bersama untuk mempraktekkan bagaimana menolong korban yang mengalami tersedak. Ceritanya tadi ya, pelit-pelit tuh teman-temannya balik lagi ngeliatin, teman saya tersedak, langsung bantuin. Ceritanya seperti itu. Silakan Bapak Arif. Nah, pertama ini menolong acting tersedak, batuk-batuk, megang leher, pasti gejala khasnya adalah memegang leher. Kamu sambil biasanya dorong-dorong si benda asing tersebut. Nah, kemudian selanjutnya datang nih penolongnya Bapak Arif, langsung menyamperi atau datang menuju si korban. Ya, dia sambil respon ya, tetap kita 3A agar ngerespon si korbannya. Ya, dia nggak bisa bicara kan, dia ngangguk-ngangguk. Kata Pak Arif nih, Pak bapaknya tersedak, dia ngangguk-ngangguk. Nah nggak bisa, dia nggak bisa bicara ya. Kalau bisa bicara clear itu berarti modus aja. Selanjutnya
Apa yang dilakukan Bapak Arif? Iya, kemudian bisa penolong berada di posisi samping kiri atau samping kanan korban, senyamannya penolong ya. Kemudian selanjutnya adalah mulai melakukan tindakan. Jangan lupa tangan si korban yang masih memegang leher kita turunkan, dilepaskan ke bawah. Nah, karena kita melakukan pertolongan, takutnya kalau dia megang-megang dia masih kuat ya, berusaha dorong, kita pas mau ini kita dorong tangannya masih gini, takutnya makin kecekik ya. Nah, selanjutnya mulai kita condongkan ke depan badan si korban. Selanjutnya kita lakukan tadi back blow, hentakan 5 kali. Hentakan 5 kali ini sambil setiap hentakan, kalau bisa pasiennya masih dalam keadaan sadar, ada respon batuk, kita sarankan untuk membatukkan kalau korbannya masih ada usaha batuk. Tapi kalau nggak kuat udah kita langsung back blow saja. Nah, letaknya di antara dua skapula atau namanya tulang belikat kita. Tulang belikat ya, tengah-tengah, kemudian menggunakan penolong tumit telapak tangan. Nah, selanjutnya kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau dia tadi misalkan udah lemes ya, udah nggak kuat batuk-batuk, tapi kalau masih bagus responnya, kita lebih baik sarankan untuk membatukkan. Setiap hentakan batukan. Nah, ternyata belum keluar nih benda asingnya. Kita kombinasikan dengan teknik abdominal thrust dengan Heimlich maneuver. Sekarang posisinya penolong ada di belakang korban ya. Dengan tujuannya sama, tadi di samping dan di belakang tuh tujuannya kalau tiba-tiba si korban pingsan, kita bisa langsung menangkapnya. Jadi tidak dibiarkan jatuh begitu saja. Nah, kemudian kakinya penolong ya berada di sela-sela antara kaki si korban. Nah, kemudian kalau misalkan si korbannya masih megangin leher ya, lepaskan kembali ke bawah. Kemudian langsung ngambil posisinya si penolong, cari letak Heimlichnya ya, letak penekanannya antara tadi ulu hati dan pusar, menggunakan kepalan tangan ya, di kepal, jempolnya dimasukkan ke posisinya seperti ini. Kemudian dilingkarkan di antara perutnya. Nah, tekan, ditutup menggunakan tangan sebelahnya. Nah, agak dicondongkan si korbannya, baru kita lakukan Heimlich sebanyak 5 kali. Kita mulai, tekan ke dalam, arahkan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kali. Kalau belum keluar, boleh kita balik lagi ke back blow lagi. Begitu seterusnya sampai benda asing keluar. Tapi kalau misalkan nih ya, kalau misalkan lupa pakai back blow langsung Heimlich, nggak apa-apa, langsung aja Heimlich. Karena ada 2 tempat nih, kalau di Eropa masih menggunakan back blow dan Heimlich. Kalau di Amerika dia langsung Heimlich aja, boleh yang mana aja. Tapi tujuannya sama, adalah usaha untuk mengeluarkan benda asing yang nyangkut di sumbatan jalan napas bagian atas, begitu. Ya, terima kasih Bapak Arif dan Pak Rizky. Nah, dari sini ada yang mau diskusikan? Apa kita lanjut? Nah, ini ada video. Sebentar. Nah, ini video. Bisa nih ya. Mumun aja bisa katanya tuh. Anaknya tersedak. Tuh. Keluar benda asingnya. Naluri seorang ibu. Ya, yang di belakang tadi mau diskusi. Ada yang diskusikan, Pak? Silakan. Iya. Sebenarnya gini, untuk pasien-pasien atau korban tersendat yang dimana kondisi fisiknya itu lebih pendek ya, kita let's say misalkan anak berumur 10 tahun gitu. Nah, ini anjuran dari medis itu apakah dilakukan pertolongan oleh orang dewasa atau anak yang seumuran atau mungkin yang tinggi badannya itu sesuai. Nah, ini anjurannya seperti apa Bu ya? Atau mungkin orang dewasa yang tingginya itu di bawah kita gitu ya, memang tingginya itu powernya itu lebih enak mana gitu, apakah yang memang dianjurkan yang sesuai setara tingginya atau ya, orang dewasa ya? Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Dengan Sigit. Pak Sigit. Nah, bagus banget ini pertanyaannya. Kira-kira ada pengalaman dari teman-teman ibu-ibu semua? Pernah tahu kasus seperti ini? Butuh waktu nggak kalau kita misalkan manggil yang seukuran badannya sama si anak, butuh waktu? Sedangkan tadi kalau tersedak berapa menit kayak kita nahan nafas? Maksimal ya. Ya. Sebaiknya jadinya langsung saja kita lakukan. Bagaimana caranya kalau kita langsung saja sebagai yang menemukan langsung?
Itu ada mik, boleh dibagi di belakangnya. Ada 3 cara bisa baik lo, adu nolak, dan chat dilakukan ketiga-tiganya 5 kali. Nah, itu caranya. Tadi kan yang dimaksud posisinya, tingginya, apa harus sama atau gimana? Ibu yang pertama bisa gimana? Tapi benar itu tadi ya. Jadi kalau karena kita dewasa ya, ketemunya anak misal dari ya, tingginya tinggian kita nih. Yang kita lakukan ya kita harus menyesuaikan. Jadi kita agak nunduk. Iya, kita yang bungkuk. Karena tadi harus mempercepat pertolongan bantuan hidup dasar. Kalau kita biarkan sambil manggil, tetap kita minta bantuan di awal ya. Prinsipnya adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Kemudian kita cek responnya, kemudian kita panggil bantuan. Tetap kita minta bantuan. Takutnya pas kita lakukan Heimlich berkali-kali pun dia mulai hilang kesadaran, tetap kita butuh bantuan. Seperti itu. Bagaimana Pak? Pak Sigit? Ya, kita harus menyesuaikan. Jadi kita ngikutin posisinya. Yang pasti menyesuaikannya kalau dia lebih tinggi dari kita, ya. Misal korbannya lebih tinggi, kalau naik kursi juga hati-hati. Takutnya yang nolong malah jatuh. Jadi kita harus aman kita dulu juga. 3A prinsipnya. Tadi pernah di depan ditanyakan juga kan tadi ya. Yang kalau kita nolong, kalau misalkan nanti disalahkan, kalau kita udah bener nolong, iya itu termasuk. Jadi kita aman diri kita dulu. Begitu. Ada lagi? Lanjut? Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke bantuan hidup dasarnya adalah RJP. Ada yang tahu RJP itu apa? Oh, udah jago-jago semua nih kayaknya nih. Udah langsung praktek aja ya? Oke, udahlah katanya. Tapi sedikit review ya. Nah, RJP ini merupakan serangkaian tindakan memberikan napas buatan dan pijatan jantung luar. Nah, tujuannya ini pada korban yang mengalami henti napas dan henti jantung. Tujuannya mengaktifasi kembali ya. Tadi di awal tujuannya, nih ditekan, tujuannya masih ada sisa kalau kita langsung ketemu. Jadi aliran darah atau udara yang oksigen tersisa ini masih bisa dihantarkan ke paru-paru, otak dan seluruh tubuh kita. Harapannya seperti itu. Nah, ini tahapannya ya. Tahapannya kita lakukan, wajib kita namanya 3A dulu. Kita melakukan RJP pada dewasa. Misal nih kasus ya, kasus yang berbeda ya. Ketemu, misal pas di stasiun MRT misal ya, amit-amit ya. Lagi pas naik tangga, misalkan terus dia udah capek ngosan. Kalau tadi kan jogging ya, udah mulai lelah, mulai pucat, udah kelihatan tanda gejalanya. Dia jatuh, lemes, langsung tersungkur, jatuh. Yang kita lakukan adalah 3A. Ya, pasti yang area sekitar ada yang kepo, kenapa tuh, kenapa? Ada yang langsung videoin, ya kan? Ada yang masih ya langsung live IG ya, live TikTok macam-macam ya. Iya, mau nolong ini nih, hai guys, nolongin kayak gitu kan. Nah, sebaiknya yang kita lakukan sebagai penolong, iya, kita 3A dulu. Kalau udah ngelihat korban seperti itu, kita 3A dulu. Aman diri, aman dirinya seperti apa? Pakai handscoon, sarung tangan kalau ada. Kalau tidak ada, bersih tangannya, betul sekali. Ini panitia nih, bagus nih, tepuk tangan dong dulu buat menjawab. Ada hadiah? Nah, paling enggak pakai sanitizer ya, bersih tangannya. Selanjutnya aman diri kita udah oke. Selanjutnya aman lingkungan. Lingkungannya berarti masih di keramaian ya. Nah, terus kita apain? Geser, pinggirkan. Terus kalau bisa yang tadi live itu ya, jangan sampai itu dekat-dekat, membahayakan. Takutnya menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian aman pasien. Aman pasiennya seperti apa? Ya, dicek. Yang pasti di awal tuh yang kita pikirkan harus ditempatkan di tempat yang datar dan keras. Pastikan alasnya ini misalkan cuma ubin gini ya, jangan ada tiba-tiba ada mur, apa jarum pentul apa gitu ya. Jadi hati-hati. Takutnya pas kita melakukan tekanan ya, kompresi, belakangnya jadi cedera. Apalagi kalau di taman ketemu kerikil-kerikil, batu kerikil, jangan pas di kerikilnya. Di rumput misalkan, rumput aman, tapi kan kita nggak tahu. Totonya ada pecah-pecahan kaca ya. Jadi harus pastikan di tempat datar dan keras. Tidak ada benda-benda yang membahayakan. Betul sekali. Itu wajib 3A-nya. Baru kita mulai cek korbannya, cek responnya dengan cara tepuk-tepuk. Boleh kita sambil praktekkan saja, Bang Arif? Ya, boleh kita sambil praktekkan ya, biar nanti sekalian nanti ada yang maju ke depan. Nah, tadi 3A dulu nih ya. Dengan menggunakan handscoon untuk dipinggirkan korbannya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah
cek kesadaran. Cek kesadaran dengan cara tepuk di bahunya, bukan pipi. Pak, bu, jangan gitu. Nanti ada netizen yang tadi lagi live itu mengapa? Jadi kayak gitu. Atau dia nepuknya di dada, jangan juga kalau di dada ya. Kalau korbannya perempuan, ini masih agak-agak gimana gitu ya kalau di Indonesia ya. Nah, sebaiknya tepuknya adalah di bahu, pundak si korban. Kita panggil-panggil sambil, silakan. Pak. Tepuknya di bahu, sampai kita panggil-panggil dia tidak berespon, baru kita langsung ke tahap selanjutnya adalah minta bantuan. Panggil, bu, pak, teleponin ambulans yang nolong nih, tapi sambil lanjut ke cek nadi langsung, pak, tolong satu orang bantu saya ke depan. Nah, itu harus cepat. Jadi simultan ya, yang nelpon, yang bantuin maju ya. Tujuannya tadi bantuin maju, dipanggil ya. Terus sekalian kalau udah bisa RJP kan capek nih RJP kalau sendirian. Jadi bisa bantuin tukeran nih RJP-nya. Dan sekalian buat ya, sekalian buat ya, dan sekalian buat jadi saksi. Ya, ini yang ditunggu-tunggu jawabannya, jadi saksi. Kan nggak ada, pas ini pak, jadi saksi pak, ayo pak. Kan nggak ada yang mau kayak gitu. Jadi jika kita nolong ada saksinya, walaupun kita nggak ngomong, sebagai teman kita, backup kita kalau terjadi apa-apa seperti itu ya. Nah, selanjutnya udah kita minta tolong, tadi langsung simultan kita cek nadi. Cek nadinya di mana? Ada yang tahu? Letak nadi? Nadi karotis di leher. Cek mana, di kanan apa di kiri? Kiri kanan. Dengan menggunakan lagi-lagi jari ya. Bisa 3 jari, 2 jari, susah banget. Yang pasti yang di ujung-ujung jari biar kerangsang. Ya, kalau bisa ngerangsang, maksudnya lebih teraba ya, pakai jari, kemudian geser ke arah penolong sebaiknya, tidak menjauh dari penolong. Kalau menjauh pas ngeceknya begini, pas tangannya dibuka, ngecek kesannya kayak mencekik lagi ya. Jadi sebaiknya menggunakan jari ke arah penolong seperti ini, ataupun kalaupun menjauh dengan 2 jari seperti ini. Jadi masih terlihat kita tidak, kesannya tidak mencekik ya, seperti itu. Waktunya berapa lama kita cek nadi? Jangan lama-lama. Kalau tadi kita kelamaan, iya berapa? 2 menit, kelamaan 2 menit. Iya, kurang dari 10 detik ya. Sambil tadi observasi, lihat gerak nafasnya dadanya, rasakan hembusan nafasnya ya, sambil diobservasi di bagian nafasnya. Lalu kita cek nadi. Kalau nadinya pas kita cek kita ragu nih, ada nggak? Sedangkan harus cepet-cepet kan biasanya lemah, ragu. Apa yang dilakukan kalau kita ragu? Ada nggak? Kayaknya ada deh, tapi rasanya menjauh. Ada nggak ngerasa kayak gitu? Gimana kalau ragu? Cek napasnya. Butuh waktu lagi nggak kalau kita cek napas? Sedangkan waktu kita cuma kurang dari 10 detik. Langsung aja lakukan dengan PD-nya ya. Karena kita langsung aja kompresi ya, boleh. Karena saat kita kompresi melakukan tekanan, pasti si korban akan merespon. Atau nggak dia langsung kayak gitu kaget, terus mulai ngebatuk. Nah, itu kalau kita ragu. Tapi kalau misalkan tadi bener dia pas kita cek kurang dari 10 detik tidak ada nadi, bisa lanjut terus kompresi kalau seperti itu kejadiannya. Nah, selanjutnya setelah cek nadi kurang dari 10 detik tidak teraba, yang kita lakukan adalah kompresi 30:2 selama 2 menit. 30:2 ini kita lakukan berapa? 2 menit. 2 menit ada 5 siklus ya, 5 siklus. Kalau 30:2 aja itu baru 1 siklus. Kita lakukannya 5 siklus. Boleh diperhatikan ke Bapak Arif ya, boleh kalau di belakang maju berdiri boleh. Nah, letaknya di mana sih? Letaknya yang pasti sebelum letak posisi kita mau mompa nih, jangan terlalu jauh dari korban seperti ini posisinya. Terus tangannya begini, pasti akan lelah ya, cepet-capek. Kalau bisa lebih dekat sama korban. Kemudian tangannya harus tegak lurus seperti ini ya. Sikunya jangan sampai ketekuk. Kalau bisa buat sudut 90 derajat lurus ya, seperti Bang Arif ini. Nah, baru kita lakukan penekanannya di mana? Di tengah dada, di dada kanan atau kiri dadanya? Kiri. Kenapa kiri? Karena jantung sebelah kiri gitu ya. Kita lakukannya di tengah dada ya. Kiri itu cuma sedikitnya aja dari jantung, dia pas di tengah. Nah, ujungnya kan sesuai kepalan tangan kita ya, seperti ini posisinya. Kemudian selanjutnya kita letaknya itu kalau paling gampang laki-laki, letaknya tuh ya, tarik garis bayang puting susunya ya, tarik garis bayang, kan ketemu tulang dada kita dari lekukan ini sampai ulu hati ya, tulang taju pedang, itu panjang tulang dada kita, tarik titik sumbunya dari yang tarik bayang puting susu tadi ya, disitulah
letak penekanannya. Kita tekan dengan tumit tangan kita. Dari saya terima kasih banyak. Semoga 1 jam, saya mulai jam 11 kurang dikit ya, 1 jam setengah ya temannya. 1 jam setengah ini atas perhatiannya, simaknya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, harapannya bisa diaplikasikan kalau ketemu kejadian seperti ini. Harapannya kalau ketemu, tapi jangan sampai ya. Semoga sehat selalu, aman semua. Amin. Nah, kesimpulannya sini, kegawat darurat adalah suatu keadaan yang menimpa seseorang yang menimbulkan ancaman jiwa sehingga perlu penanganan yang cepat, tepat, dan benar. Selamatan, bukan ya? Oke, baiklah, dan saya mohon maaf ya kalau salah kata, mohon maaf kalau ada salah bercandanya kelewatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.